Shalom anak-anakku sekalian, selamat datang kembali dalam kelas pembelajaran online untuk kelas 11. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bab yang berikutnya tentang pernikahan dalam perspektif Kristiani. Dan pada bab ini Pak Roni akan bagi menjadi dua bagian yang kita akan belajar pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai part yang pertama, pernikahan dalam perspektif Kristiani. Dan bahan Alkitabnya dalam Kejadian 2 ayat 24, Yohanes 15 9-17, dan Efesus 5 ayat 22 sampai yang ke-33. Dalam bagian pengantar di sini kita membahas tentang tidak dapat dipungkiri bahwa pesatnya perkembangan sosial dan perubahan nilai-nilai di sekitar kita dapat mempengaruhi kehidupan pernikahan dan keluarga. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Memang ada beberapa perubahan yang positif, misalnya kesadaran akan hak-hak asasi manusia, martabat manusia, kesadaran etik, dan terhadap ketidaksetaraan, ketidakadilan, kedudukan, serta peran laki-laki dan perempuan. Itu adalah dampak perubahan yang positifnya. Tetapi kenyataan juga kita jumpai adanya nilai-nilai yang merendahkan martabat hidup perkawinan. Misalnya, maraknya hubungan seksual sebelum pernikahan, perselingkuhan, poligami, perceraian, dan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, kita perlu menyadari adanya perubahan-perubahan itu, mengatasi hal-hal yang akan terjadi dan berusaha untuk mencegah berbagai permasalahan kehidupan pernikahan. Untuk itu, kita perlu pemahaman yang jelas dan benar tentang pernikahan maupun kehidupan berkeluarga secara Kristen. Jadi, sebelum kalian mempersiapkan diri untuk nanti masuk dalam pernikahan, kalian belajar baik-baik benar-benar apa sih itu pernikahan. Bukan cuma sekedar suka sama suka, laki-laki dan perempuan, bukan cuma sekedar itu, tapi bagaimana mempersiapkan diri jangan sampai ada dampak yang negatif dalam kalian menjalani pernikahan, seperti perselingkuhan, seksual sebelum pernikahan, ada poligami, perceraian, bahkan KDRT saat seperti itu. Makanya harus kalian paham apa sih pernikahan itu dan secara Kristiani seperti apa sih yang diajarkan, yang kita mau belajar bersama-sama. Pentingnya persiapan pernikahan. Jadi saat seorang mau menikah itu bukan karena ujuk-ujuk menikah atau tiba-tiba, tapi ada persiapan dari jauh-jauh hari. Karena pernikahan itu tidaklah gampang dan sesimpel itu. Selaku orang muda kita pun perlu memikirkan dan mempersiapkan suatu pernikahan yang baik dan memikirkan kehidupan keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Meskipun pada saat ini kamu baru dalam tahapan mencari atau sedang berpacaran secara sehat, jadi persiapannya harus dari jauh-jauh hari. Mengapa persiapan suatu pernikahan Kristiani itu dianggap penting? Hal itu penting diketahui terutama bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Di samping itu juga penting bagi gereja, supaya kita sebagai keluarga Allah, di mana para warga yang terdiri dari keluarga Kristen yang dapat dijaga, sekaligus kehendak Allah dapat diterapkan. Banyak tantangan dalam kehidupan kita maupun gereja yang harus dihadapi, dan sendi-sendi pernikahan Kristen pun dipertahankan. Jadi saat pernikahan itu kan membawa nama baik Tuhan yang kita sembah, membawa nama baik keluargamu, membawa nama baik gerejamu. Bagaimana bukan cuma sekedar asal menikah, tapi menikah itu adalah suatu persiapan yang matang, bukan hanya cuma sekedar menikah ya sudah, tidak, karena membawa dampak kepada orang lain. Ya, pentingnya pernikahan persiapan. Kenapa dikatakan penting? Beberapa hal yang perlu dipahami dalam persiapan pernikahan Kristen. Yang pertama, pentingnya suatu pemahaman yang benar tentang pernikahan. Jadi sebelum pernikahan biasanya ada katekisasi pernikahan atau konseling pranikah. Tujuannya apa? Supaya kalian paham apa sih pernikahan itu dan bagaimana sikap kalian dalam pernikahan itu seperti apa.
Pemuda-pemudi Kristen perlu sungguh-sungguh mengerti hakikat suatu pernikahan Kristen yang disiapkan gereja. Apa sih dan harus seperti apa? Langkah-langkahnya seperti apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Kemudian perlunya persiapan yang memadai. Pembinaan persiapan suatu pernikahan adalah yang dibutuhkan oleh calon pasangan yang akan menikah agar mereka dapat mengalami suatu pernikahan yang bahagia dan tersapainya keselamatan di dalam Tuhan. Secara teknis, persiapan pernikahan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama apa? Persiapan jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama adalah jangka panjang, mencakup pemberian pemahaman sekaligus bekal bagi kehidupan keluarga Kristen. Ini apa saja yang kalian akan pelajari? Biasanya disebut katekisasi pernikahan. Calon pasangan suami dan istri perlu mengenal dasar-dasar teologi pernikahan dan keluarga Kristen, etika, ekonomi dalam keluarga, memahami pasanganmu, peran seksualitas, dinamika relasi keluarga, dan hal-hal yang dianggap penting. Nah, kenapa kita bahas ini? Bukan berarti Pak Roni menyuruhkan untuk bukan, tapi kan disiapkan sejak dini untuk mengerti, bukan cuma sembarang kan. Karena banyak orang saya malas menikah, tapi itu tidak baik, itu tidak siap, tidak mengerti apa yang dimaksud dengan. Kemudian persiapan jangka pendek mencakup persiapan teknis upacara dan perhelatan pernikahan. Sekali juga dibicarakan upacara secara adat dan sebagainya. Jadi persiapan jangka panjang dan persiapan jangka pendek. Persiapan dengan sebaik-baik mungkin. Nah, saya kira mau lanjutkan lagi materinya. Jadi tentang apa sih hakikat pernikahan Kristen itu? Apa sih yang dimaksudnya? Nah, pernikahan pada hakikatnya adalah suatu persekutuan antara laki-laki dan perempuan. Ingat ya, persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki, perempuan atau dengan perempuan, tidak. Persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan karena mereka saling mencintai pertama. Ingin membentuk suatu kehidupan bersama secara tetap. Memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin saling membahagiakan dan kalau diperkenankan Tuhan memiliki keturunan. Jadi bukan tujuan utamanya dalam memiliki keturunan, bukan itu. Tapi persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan saling mencintai, ingin membentuk suatu kehidupan yang bersama secara tetap dan memiliki tujuan yang sama, yakni ingin membahagiakan satu sama lain dan kalau diperkenankan Tuhan itu memiliki tujuan dan dasar suatu pernikahan antara lain. Nah, ada tujuannya nih. Satu, suatu pernikahan merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Jadi kita harus tahu bahwa pernikahan itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Tuhan memerintahkan kita untuk memiliki pasangan dan menikah. Pernikahan merupakan tata tertib yang suci dan ditetapkan oleh Allah sejak penciptaan manusia. Karena itu laki-laki satu dengan istrinya, satu Kejadian 2 ayat 24. Kemudian yang kedua, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus menjadi dasar pernikahan Kristen. Yesus menjadi dasar dari kehidupan pernikahan dan keluarga. Adalah cinta kasih Tuhan Yesus Kristus kepada gerejanya. Suami dan istri dipanggil untuk saling mencintai secara timbal balik, secara total dan menyeluruh, kemauan untuk saling memberi dan menerima. Jadi ada mencintai secara timbal balik, tidak mungkin salah satu yang mencintai atau satu yang tidak. Jadi harus sama-sama mencintai, sama-sama saling memberi dan menerima timbal balik. Tujuannya kemudian yang ketiga adalah untuk saling membahagiakan dan mencapai kesejahteraan hidup. Ya, saat kita menikah tujuannya itu pasti saling bahagia bersama, tidak bahagianya sepihak, tidak, sama-sama berbagi dan mencapai kesejahteraan hidup. Ada ekonomi yang tercukupi. Yang keempat, dalam pernikahan dengan perspektif Kristen, nikah dipandang sebagai suatu peraturan monogami. Karena monogami merupakan suatu refleksi dari kasih agape, kasih yang saling melayani tanpa pamrih dan eksklusif. Ya, agape, kasih yang saling melayani tanpa pamrih dan eksklusif. Jadi secara kekristenan kita diperintahkan Tuhan menikah secara monogami, tidak boleh poligami.
hanya boleh memiliki satu pasangan, entah itu satu suami atau memiliki satu istri. Demikian sebaliknya, kita tidak boleh memiliki lebih dari satu suami, tidak boleh memiliki lebih dari satu istri. Sama-sama satu, laki-laki dan perempuan. Tidak boleh laki-lakinya satu, perempuannya lebih dari satu, tidak boleh, atau perempuannya satu, laki-lakinya lebih dari satu, tidak boleh. Kita diperintahkan Tuhan untuk menikah secara monogami, bukan poligami. Itu adalah syarat dan tujuan dalam pernikahan Kristen, dan mencerminkan bahwa kasih agape, saling melayani tanpa pamrih dan eksklusif, tidak boleh dibagikan kepada orang lain. Kasih dalam keluarga adalah gambaran cinta kasih Tuhan. Tuhan menciptakan manusia menurut citranya. Dia membagi manusia untuk saling mengasihi sekaligus untuk mengasihi Allah. Itulah hakikat cinta kasih. Tuhan memberikan kodrat manusia kepada laki-laki dan perempuan dan memanggilnya untuk saling mengasihi dan bertanggung jawab dalam kehidupan dan persekutuan. Pernikahan Kristen merupakan pernikahan yang eksklusif dan unik untuk hidup dalam kesetiaan sepenuhnya antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan rencana Allah yang Sang Pencipta, untuk saling mengasihi, bertanggung jawab dalam persekutuan dan hidup. Jadi dalam keluarga itu tercerminkan kasih Tuhan. Kasih dalam keluarga itu adalah gambaran cinta kasih Tuhan kepada umatnya. Orang bisa melihat kasih Tuhan dengan cara melihat keluarga kita. Bagaimana keluarga kita saling mengasihi, saling menyayangi, dan bertanggung jawab untuk hidup dalam persekutuan. Jadi ada suatu kasih dalam keluarga, dan itu adalah gambaran kasih Tuhan kepada kehidupan kita semuanya. Keluarga Kristen dipanggil untuk menjadi suatu komunitas yang mewatarkan kabar baik. Jadi dimulai dari keluarga kita mengabarkan kabar baik bahwa Tuhan itu baik bagi kita, bagi semuanya. Seharusnya keluarga Kristen seharusnya menjadi tempat di mana Injil ditaburkan. Di dalam keluarga ada pewartaan kepada anak-anak bahwa Tuhan itu memang sangat mengasihi kita semua, dan diwatakan ke keluarga. Dengan demikian, setiap anggota keluarga Kristen, baik bapak, ibu maupun anak, menjadi penerima sekaligus memberikan, menjadi pembawa Injil, pewarta Injil. Dengan demikian, para orang tua tidak hanya mewartakan Injil kepada anak-anaknya, namun juga harusnya terbuka untuk menerima Injil dari mereka. Dimulai dari keluarga, sebarkan kasih Tuhan kepada sesama kita, sama orang terdekat kita, bahkan sampai siapapun yang bertemu kita. Dilihat dari apa? Kehidupan keluarga kita, kehidupan ibadah kita, mencerminkan kasih Tuhan. Itu saja. Demikian materi kita pada kesempatan kali ini dalam part pertama. Kalian bisa paham dan memahami dengan jelas. Kalian bisa membaca dalam buku paketnya, dan jika tidak paham bisa tanya langsung dengan Pak Roni. Kalian bisa pelajari dengan baik, dan kita akan lanjutkan di bagian berikutnya di part yang kedua. Tuhan Yesus berkati kita. Shalom.